teman-teman, video bonus di pertemuan 2 atau topik 2 kuliah bahasa Indonesia adalah pengantar metode penelitian. Jadi ini penting bagi mahasiswa karena mahasiswa itu salah satu tujuannya adalah kemampuan menulis ilmiah. Dan tulisan ilmiah itu berdasarkan hasil penelitian. Meskipun penelitian tidak selalu harus survei, ya tadi di video sebelumnya, tidak harus empiris. Penelitian dapat pula hasil dari kajian pustaka, hasil dari membaca beberapa teori atau buku atau jurnal. Baik, kita masuk memahami dulu apa itu metode penelitian. Secara singkat dapat diartikan cara mendapatkan data dan cara menganalisis atau mengolah data sampai ada kesimpulan tentu saja. Ini namanya metode penelitian. Cara, kalau metodologi adalah hal-hal tentang cara, ya, berarti banyak pembahasan tentang cara, itu metodologi. Data yang baik itu cirinya adalah valid. Ya, valid itu datanya tepat atau sama dengan seharusnya, sesuai dengan yang semestinya digunakan untuk penelitian itu, ya, untuk diolah, itu valid, bukan menyimpang. Ya. Data valid itu pasti reliable dan objektif. Maka syaratnya jadi dua kan, data itu baik jika reliable dan objektif. Harus reliable dan objektif. Itu kriterianya ya. Reliable artinya konsisten. Jadi data itu kalau digunakan ya di beberapa kali pengambilan hasilnya akan sama ya. Yang kedua objektif artinya sesuai dengan kenyataan, tidak dimanipulasi ya, objektif, tidak dikarang atau khayalan. Objektif belum tentu valid dan belum tentu pula reliable. Maka syaratnya harus dua ya, tidak cukup objektif tapi juga reliable, bisa digunakan berulang. Berdasarkan cara mendapatkan data tadi ya dan menganalisisnya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ini salah satu pengelompokan karena ada pengelompokan yang lain. Nanti kita bahas, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi keduanya disebut kuantitatif dan kualitatif. Jadi boleh saja kuantitatif saja, misalnya survei, terus datanya diolah dengan dirata-ratakan, itu namanya kuantitatif ya, pengolahannya. Dalam hal ilmu komputer atau sistem informasi dan teknik informatika, itu umumnya kuantitatif. Contohnya misalkan merancang software, aplikasi, mengembangkan, ya, membangun atau mengcoding program, nah, itu kuantitatif. Mengimplementasikan, jadi proses implementasinya itu, misalkan install, konfigurasi, diuji coba, itu namanya kuantitatif. Nah, kuantitatif yang lebih sederhana dinamakan nanti deskriptif, ya, nanti kita bahas berikutnya. Membangun jaringan, kuantitatif ya, menentukan alamat IP-nya dan seterusnya. Kualitatif seperti apa? Kualitatif itu misalnya fenomena sosial. Apakah bisa juga di teknologi informasi? Bisa juga ya. Misalnya wawancara satu orang tentang kemudahan menggunakan software. Nah, itu kan kualitatif kalau hanya satu orang. Tapi kalau di bidang sosial lebih banyak ya. Narasi atau jadi membahas suatu masalah tentang seseorang atau tentang kelompok orang, kalau di ilmu sosial. Kalau di ilmu komputer tadi tentang suatu software, namun dibahas hanya dari satu hasil wawancara seseorang. Jadi pandangannya itu bersifat kualitatif, tidak berupa angka yang dirata-ratakan atau deskriptif. Kuantitatif tadi contohnya implementasi, itu berarti
program itu sudah dipasang dan berhasil ditampilkan, diuji coba berhasil, selesai, itu kuantitatif ya. Tanpa ada penilaian yang bersifat kualitatif. Namun bisa dua-duanya ya. Dan ini banyak penelitian itu mengkombinasikan itu. Misalnya kuantitatifnya adalah implementasi atau menginstall program, memasang program. Kualitatifnya adalah mewawancari seorang, apakah program itu nyaman, menarik, mudah. Itu bisa kualitatif. Umumnya penelitian sistem informasi dan teknik informatika itu kuantitatif umumnya ya, tapi bukan berarti tidak boleh kualitatif. Jadi banyak yang kombinasi juga. Data diperoleh melalui survei. Nah, berarti ini empiris ya. Kita ulang di topik sebelumnya, penelitian empiris karena ada survei, wawancara, kuesioner, atau eksperimen. Jadi dipasang, dites ya, diuji coba. Itu contoh yang kuantitatif ya. Analisisnya kalau hanya dipaparkan apa adanya namanya deskriptif. Jadi tadi metode kuantitatif pun ada deskriptif, ya, ada yang lebih lanjut, misalnya pengembangan, tidak hanya deskripsi tapi juga membahas bagaimana pengembangannya, proses pengembangan baru, apalagi ya penemuan baru, itu tidak bisa hanya deskriptif ya. Jadi sudah lebih lanjut biasanya di S3 ya, penemuan baru. Kalau S1 banyak yang deskriptif saja, hanya memaparkan apa adanya. Penelitian sistem informasi dan teknik informatika tidak harus kuantitatif ya, tadi sudah saya jelaskan, dapat kombinasinya. Kuantitatif dapat digunakan untuk mengolah data kualitatif. Contohnya tadi, misalnya 90% mahasiswa STT suka belimbing atau suka tampilan program. Itu sudah kuantitatif karena ada persentase ya, ada statistik 90% dari 100 orang misalnya. Tapi kalau hanya mengatakan satu orang itu suka, ya itu tidak kuantitatif, itu baru kualitatif, kan hanya satu orang ya. Jadi hanya datanya belum bisa diolah secara kuantitatif. Kalau statistik kan misalnya harus 20 orang misalnya, baru bisa diubah data suka, tidak suka, dan lain-lain nanti menjadi kuantitatif dengan cara dirata-ratakan misalnya. Penelitian dapat dikelompokkan ya, menurut tingkat kesulitan. Ya, tadi sudah saya singgung sekilas. Deskriptif atau pendeskripsian. Jadi ini hanya memaparkan secara objektif apa yang diteliti, apa adanya. Kalau pembuktian, membuktikan adanya keraguan. Jadi misalnya ada keraguan benar atau tidak, maka perlu dibuktikan. Nah itu harus diuji coba dengan berbagai alasan ya. Maka dia disebut penelitian pembuktian yang lebih tinggi dari sekadar memaparkan. Yang ketiga, lebih tinggi lagi adalah pengembangan. Jadi mengembangkan ilmu yang sudah ada, metode yang ada dikembangkan menjadi yang lebih baik misalnya. Belum menemukan hal baru. Ini sudah level tinggi pengembangan. Tapi pengembangan juga bisa dibuat sederhana, misalkan hanya mengembangkan program ya dengan idenya sendiri. Tapi kalau sudah algoritma baru, itu penemuan di poin 4 ya. Rumus baru atau ilmu baru, teknologi baru, itu penemuan. Biasanya di S3 ini yang nomor 4 atau doktoral ya. Lebih lanjut, pendeskripsian itu contohnya apa? Membuat aplikasi sebatas menceritakan proses pembuatan dan uji coba, atau merancang, hanya menjelaskan proses rancangan. Implementasi menjelaskan proses instalasi hingga uji coba, itu deskriptif ya. Kalau pembuktian itu pengaruh hasil implementasi software terhadap suatu masalah, jadi sudah lebih luas ya. Pengembangan, nah ini merancang dan mengembangkan aplikasi baru, misalnya dengan mengkombinasikan algoritma dan tool atau alat pemrograman lain.
itu sudah pengembangan. Penemuan, jadi contohnya menemukan framework baru, algoritma baru. Lalu apa yang harus kita miliki untuk penelitian yang kemudian kita bisa menuliskan hasil penelitian sebagai tulisan ilmiah? Jadi sebenarnya tidak sulit ya, dengan syarat kita memiliki kreativitas, ya, memiliki kemauan untuk mencari masalah. Kemudian kita mencari cara untuk mengatasi masalah dengan baca buku dan lain-lain. Yang kedua, kemauan menggunakan bahasa Indonesia, karena harus ditulis dengan bahasa Indonesia ya, kalau jurnal ilmiah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sesuai dengan pedoman penulisan atau sistematika penulisan yang ditentukan oleh perguruan tinggi, penerbit jurnal, panitia konferensi, panitia lomba, dan sebagainya. Ada kebutuhan di suatu organisasi atau masyarakat atau perusahaan ya. Sebagai contoh, kalau di bidang komputer ada organisasi yang butuh aplikasi, misalnya aplikasi Android yang akan digunakan untuk promosi, karena belum ada di perusahaan itu. Lalu bagaimana solusinya? Kalau seorang sarjana teknik informatika atau mahasiswa informatika itu bisa mengusulkan solusi mengembangkan aplikasi mobile, membuat baru ya, dengan mengacu contoh-contoh yang ada boleh, karena bukan baru sama sekali ya. Metode penelitiannya berarti pengembangan. Kalau mahasiswa sistem informasi bisa implementasinya, jadi aplikasinya sudah ada kemudian diimplementasikan. Metode yang sederhana adalah deskriptif, jadi memaparkan proses implementasi secara apa adanya. Nah, ini termasuk kuantitatif juga. Lalu outline. Jadi penelitian harus dimulai dengan outline. Biasanya ini di bagian proposal ya, ketika membuat proposal sudah harus menyusun garis besarnya. Umumnya dimulai dengan pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan. Nah, itu minimal seperti itu. Di bab 2 ada kajian literatur atau kerangka teoritis. Nah, bisa juga memasukkan kajian penelitian yang sudah ada, penelitian terkait atau penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Yang ketiga, metodologi. Jadi apa saja yang harus dilakukan. Jadi cara-cara untuk melakukan penelitian. Nah, metodologi itu kumpulan metode ya, metode pengumpulan data, metode pengolahan. Nah, itu metodologi. Termasuk langkah-langkahnya, apa saja yang dibutuhkan, itu semua bagian dari metodologi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan metode atau cara. Yang keempat, analisis. Nah, ini analisis itu sudah disebut ya di metodologi, misalnya analisisnya dengan misalnya statistika gitu ya. Kalau data banyak berarti harus dirata-ratakan dan seterusnya, maka dia analisisnya kuantitatif dengan statistik atau statistika. Pembahasan, nah itu hasil analisis tadi, hasil pengolahan diuraikan, dibahas. Kalau ada masalah, apa penyebabnya, dan sebagainya. Baru kemudian dibuat kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Jadi kesimpulan bukan sesuatu yang baru, hanya merangkum hasil analisis pembahasan sesuai dengan tujuan. Jadi ada yang nyebut kesimpulan itu menulis ulang tujuan dengan bahasa berbeda karena ada penjelasan hasil pembahasan. Kemudian ditambah dengan saran untuk perbaikan atau untuk pengembangan lebih lanjut. Kembali ke bagaimana menemukan masalah ya untuk dijadikan tulisan ilmiah atau penelitian. Nah, diawali penelitian kemudian dijadikan tulisan. Ini biasanya dimasukkan di bagian latar belakang. Apa saja yang menjadi dasar
meneliti mengapa program itu harus dibuat. Nah, itu alasannya di sini. Lalu gambaran umum atau membahas objek penelitiannya. Jadi kalau organisasi itu dibahas sampai pada pernyataan organisasi membutuhkan penyelesaian masalah, misalnya membutuhkan software tadi ya contohnya. Nah, di latar belakang setelah menjelaskan kondisi organisasi dan kondisi perkembangan dunia yang lebih luas misalnya, baru menulis apa masalah yang terjadi dan apa solusi yang akan diberikan. Ini contohnya organisasi promosinya lemah tadi ya. Ternyata karena tidak punya web atau tidak punya aplikasi mobile, maka perlu diberi solusi, dibuatkan web atau dibuatkan aplikasi Android misalnya. Baru kemudian dalam penelitian yang sudah dilakukan ya, atau akan dilakukan, ditentukan juga judulnya, judul penelitian. Kalau penelitian sudah selesai ya judul tulisan. Nah, judul itu harus ringkas, padat, tapi sesuai dengan masalah yang diangkat, sesuai dengan tujuan juga, spesifik ya. Nah, sesuai dengan tema tapi tidak persis sama dengan tema. Tema biasanya luas, nah kalau tujuan spesifik ke yang diteliti saja, sesuai dengan topik misalnya, sesuai dengan topik, sesuai dengan masalah yang diangkat dan solusi yang diberikan. Mudah dipahami, jadi siap pembaca tentunya. Kalau targetnya sesama programmer ya programmer bisa membaca, tidak menimbulkan tafsir ganda. Hal ini contohnya bukan di bidang IT, bukan bidang programmer, tapi di bidang sosial dengan menggunakan TI, menangkal terorisme dengan teknologi informasi modern. Nah, kata modern ini kan memiliki banyak makna. Modern yang seperti apa? Nah, yang lebih baik adalah menangkal terorisme dengan teknologi informasi menggunakan pemrosesan bahasa natural. Nah, ini istilah sangat teknis ya, natural language processing di media sosial. Jadi spesifik media sosial dan diproses dengan pemrosesan bahasa natural, pemrosesan percakapan, teks. Ini sudah sangat spesifik. Judul sebaiknya juga disukai oleh juri kalau diikutkan dalam lomba ya. Harus memahami panitianya. Salah satu yang membuat menarik itu membuat penasaran, membuat rasa ingin tahu, membuat sifatnya problem ya, masalahnya ditonjolkan. Terus ada potongan kalimat yang sederhana. Judul itu kan tidak harus kalimat yang utuh, bisa frasa, kalimat, tapi jangan terlalu panjang. Satu kandungan masalah utama meskipun ada lebih dari satu rumusan masalah. Jadi tidak harus semua rumusan masalahnya disebut dalam judul. Dan judul dalam tulisan ilmiah biasanya tidak berupa kalimat tanya. Langkah berikutnya menulis rumusan masalah. Nah, ini ada dua cara, dengan kalimat biasa, masalahnya apa. Terus cara kedua adalah dengan kalimat tanya. Ini sering disebut research questions atau pertanyaan penelitian. Jadi masalah tadi dinyatakan dalam kalimat tanya. Biasanya mengandung 5W1H, ya, ini lengkapnya begitu. Jadi apa yang akan diteliti itu what, siapa yang akan diteliti, jadi objeknya, when, kapan, where, di mana, dan why, dan mengapa diteliti. Dan terakhir, bagaimana metodenya. Ini rumusan yang sangat lengkap ya, tentu tidak harus semua ada di sini. Contoh judul dan rumusan masalah. Misalnya mau membangun aplikasi mobile Android untuk promosi produk ya. Maka rumusan masalahnya bisa jadi dua, bagaimana merancang aplikasi dan bagaimana membangun aplikasinya. Rumusan masalah dalam contoh ini berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti akan dijawab melalui proses penelitian yang dengan mengumpulkan data, mengolahnya, dan membahasnya.
tujuan itu harus sejalan dengan rumusan masalah. Hanya kalimatnya menjadi tidak bertanya. Jadi kalau rumusannya bagaimana merancang, berarti tujuannya memahami proses perancangan misalnya. Kalau masalahnya adalah bagaimana membangun, berarti tujuannya memahami pembangunan aplikasi. Jadi memahami sampai selesai ya, ditunjukkan dengan aplikasinya jadi misalnya. Jadi ini tidak mengada-ada, memang harus saling terkait ya, antara rumusan masalah dan tujuan. Jadi konsisten, rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, dan nanti akan diakhiri dengan kesimpulan dengan ini isi ya, dengan isi yang sama. Hanya beda kalimat dan beda penjelasan. Kalau simpulan, tujuan plus penjelasannya yang didapat dari pengolahan data atau analisis. Isi dan jumlah kesimpulan harus sama ya. Jadi isi tujuan, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan harus sama. Itu supaya mudah gitu. Kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya 2, kesimpulannya 2. Manfaat itu lebih luas dari tujuan. Jadi kalau tujuan itu harus dicapai dalam penelitian, kalau manfaat tidak harus dicapai dalam penelitian. Contoh manfaat aplikasi tadi, bagi organisasi ya dia memiliki aplikasi yang ada di Play Store misalkan. Ya, itu selama penelitian mungkin belum sampai di sana. Manfaat lebih jauhnya dari sisi pengetahuan menambah literatur. Lalu karena masalah itu sangat besar, boleh diberi batasan. Contohnya batasan dari sisi metode analisis atau batasan dari sisi data yang diambil. Jadi batasan ini benar-benar menyempitkan atau mengurangi luasnya masalah yang akan diatasi. Contoh kalau aplikasi promosi dengan Android tadi ya, aplikasi untuk promosi, produknya berapa yang mau didemokan di aplikasi itu atau di uji coba. Kalau produknya 10 tapi hanya 5, ini namanya batasan. Hanya 5 dari produk. Nah ini contoh yang benar dan yang salah ya. Rumusan masalahnya benar. Bagaimana alur pencatatan jurnal keuangan? Alur pencatatan keuangan gitu ya. Tujuannya berarti gimana? Tujuannya adalah memahami alur pencatatan keuangan. Ya kan? Memahami pencatatan jurnal keuangan boleh. Yang salah adalah memahami alur proses keuangan. Karena yang dimasalahkan adalah alur pencatatan, bukan proses yang luas. Terus yang 2, bagaimana dampak implementasi aplikasi keuangan itu ya dalam pengelolaan keuangan. Yang benar memahami dampak implementasi ya sesuai masalahnya. Yang salah, contoh yang salah ini mengimplementasikan. Padahal yang ditanya adalah dampaknya, yang tujuannya hanya mengimplementasikan, belum sampai dampak. Nah, itu salah. Ini rumusan masalah dan batasannya ya. Rumusan masalahnya luas, bagaimana merancang aplikasi untuk penjualan dan pembelian barang semuanya. Batasannya, contoh yang benar ya, lompat ke bagian bawah dulu. Batasannya hanya untuk penjualan dan pembelian barang berupa barang elektronik atau barang digital, bukan barang fisik. Pulsa, ya, buku elektronik, nah, itu namanya barang elektronik. Batasan jadi salah jika rancangan ini untuk modul penjualan dan pembelian barang secara keseluruhan juga. Ini sama ini ya. Bukan batasan, karena isinya sama dengan rumusan masalah. Jadi batasan harus lebih sempit atau lebih sederhana ya, atau lebih sedikit. Kita masuk ke kajian literatur. Apa sih kajian literatur? Jadi itu teori, ya, acuan bacaan lain atau temuan penelitian lain. Bisa juga ditambahkan gambaran umum tentang organisasi yang diteliti jika belum ada di pendahuluan. Jika sudah ada di pendahuluan, maka gambaran umum tidak ada di kajian literatur.
Yang ada adalah teori dan penelitian yang lain yang terkait. Lalu sebagai tip pertama adalah lakukan validitas teori. Jadi pastikan teori yang ditulis nanti sesuai dengan yang akan digunakan untuk menganalisis ya. Terus teorinya harus yang terbaru, jangan yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak digunakan lagi. Teori mengacu judul tulisan, jadi harus sesuai dengan topik ya, itu saja. Dan keempat, kajian literaturnya berkesinambungan. Jadi teori diurut dari latar belakang, misalkan butuh teori, analisis butuh teori, pembahasan butuh teori. Nah, ini berurutan. Teori yang terlalu umum tidak perlu dibahas. Sebagai contoh, prinsip manajemen, nah, itu kan terlalu umum. Internet itu apa? Terlalu umum. Yang masuk ke topik inti ya sebelum simpulan adalah analisis dan pembahasan. Nah, analisis itu pengolahan data dalam bahasa awam. Jadi pembahasan itu membahas lebih lanjut dari hasil pengolahan. Jadi pembahasan itu adalah membahas hasil analisis. Kalau analisis dengan tadi saya sebut statistika berarti rata-rata dan tingkat penyimpangan misalkan ya. Maka pembahasan adalah mengapa penyimpangannya tinggi, mengapa rata-ratanya rendah. Nah, itu dibahas. Kalau di dunia informatika, sistem informasi, misalkan implementasi, itu analisisnya dengan deskriptif, diuraikan. Kalau penelitian jenis pengembangan, berarti di proses pengembangannya yang dibahas. Demikian pula di infrastruktur IT. Yang dibahas apa ya? Kalau implementasi, hasil implementasinya tadi yang sudah diuji coba, nah dibahas. Bagaimana hasil uji cobanya? Mengapa terjadi penyimpangan? Nah, itu dibahas. Jadi kalau analisis itu mencakup kondisi objek penelitian, misalnya organisasi atau proses pengembangan tadi. Implementasi berarti deskriptif, dipaparkan, diuraikan secara apa adanya dengan kuantitatif ya. Ada ukuran yang jelas. Rancangan jika ada dalam implementasi boleh saja dimasukkan, tapi ini semua masih proses analisis. Pembahasan berarti membahas hasil pembangunan, pembuatan software apakah sesuai dengan perencanaan. Kalau masih belum sesuai, apa penyebabnya? Itu pembahasan. Contoh analisis, jawaban kuesioner diolah dengan statistika, ya, kuesioner yang jumlahnya 20. Pembahasan itu evaluasi dari hasil analisis, boleh juga disebut evaluasi hasil analisis. Mengapa tadi rata-ratanya rendah atau tinggi? Pembahasan yang sifatnya evaluasi dapat menjabarkan hasil analisis seperti misalkan hasil uji coba oleh pengguna software. Nah, itu dibahas hasil uji coba, itu namanya pembahasan. Hasil pembahasan ini nanti digunakan untuk menyusun kesimpulan dan saran pada bab terakhir ya. Nah, ini bab terakhir adalah simpulan dan saran. Jadi simpulan itu menulis ulang tujuan, tapi dilengkapi dengan hasil pembahasan, jadi tingkat kesalahan seperti itu ya, persentase. Dalam kesimpulan tidak boleh ada analisis baru, jadi tidak boleh membahas baru yang tidak ada di pembahasan. Di kesimpulan sebenarnya hanya menulis ulang tapi lebih singkat gitu ya dari pembahasan. Demikian pula saran. Nah, saran harus sesuai dengan kesimpulan dan pembahasan. Jadi yang tidak ada dalam pembahasan tidak perlu ditulis dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tidak boleh ada analisis baru atau pembahasan baru. Sebagai penutup, 6 konsistensi dalam tulisan ilmiah atau penelitian yang kemudian jadi tulisan ilmiah itu ada masalahnya ditulis dalam rumusan masalah. Judul biasanya berhubungan dengan masalah dan solusinya. Rumusan masalah itu
Salah satunya ditulis dalam kalimat tanya dari masalah yang ada. Tujuan menjawab rumusan masalah. Dan analisis pembahasan sesuai dengan yang diuraikan tadi di masalah. Itu harus diselesaikan agar tujuannya tercapai melalui analisis, ya, melalui pengolahan data dan pembahasan hasil pengolahan. Dan terakhir kesimpulan adalah menulis ulang tujuan tadi ya, dengan bukti-bukti ada di pembahasan. Demikian pula saran, itu adalah ide untuk melanjutkan penelitian atau pengembangan atau perbaikan ya, berdasarkan hasil pembahasan.